Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-temannya di Trader ID. Jadi seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu teman-teman ya. Video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya ya. Dan udah 3 hari ya kita off dari YouTube teman-teman untuk bahas saham karena ada acara teman-teman, ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan. Dan sudah 3 hari juga saya nggak lihat market teman-teman ya. Dan baru hari ini saya lihat market, tiba-tiba marketnya sudah break ATH ya. Hari ini marketnya sempat break ATH dengan level high-nya di sekitaran 6704 teman-teman ya. Tapi volume hari ini belum cukup untuk mengangkat indeks break ATH teman-teman ya. Jadi untuk jangka pendeknya indeks masih ada potensi koreksi dulu ya. Masih ada potensi koreksi dulu, tapi menurut saya koreksinya nggak akan sedalam ini teman-teman ya. Nggak akan sedalam ini. Nah, kalaupun indeks koreksi kemungkinan besar akan ke sekitaran 6.600-an atau 6627 ya, 6627 atau kalau koreksi paling dalam itu di low-nya ini ya, di sekitaran 6490-an itu lowest correction yang mungkin terjadi untuk indeks. Tapi menurut saya ya masih sama ya, analisa saya masih sama, indeks akan break ATH dengan potensi upside itu di sekitaran 6.800 sampai area 7.000. Itu kalau analisa saya masih sama teman-teman ya. Dan untungnya ketika saya off dari market itu saham-saham yang sudah saya bahas sebelumnya itu mostly berjalan sesuai dengan analisa teman-teman ya. Nah, salah satunya itu IMJS. Ini watchlist kita 2 minggu yang lalu kalau nggak salah teman-teman ya. Dan kemarin itu sempat mengalami kenaikan, volumenya up teman-teman ketika dia naik, break high sebelumnya itu volumenya meningkat, kemudian hari ini dia koreksi dengan volume yang tipis. Jadi IMJS ini menurut saya masih layak untuk di hold teman-teman ya, masih layak untuk di hold dengan potensi upside masih sama ya di sekitaran 600. Jadi buat teman-teman yang udah sabar dan nunggu dia naik, ini masih layak untuk di hold teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry karena sekarang risknya itu cukup tinggi, jadi manajemen risiko itu penting teman-teman ya. Misalnya kalau teman-teman buy di sini dengan 10 lot, teman-teman buy di sini karena harganya sudah cukup tinggi, teman-teman bisa buy dengan 5 lot ya. Itu tergantung manajemen risiko teman-teman masing-masing. Kalau menurut teman-teman risikonya masih layak, teman-teman masih bisa buy di harga sekarang dengan stop loss masih sama menurut saya 1-2 tick bawah 460 itu untuk area stop lossnya. Oke, itu saja untuk IMJS. Kemudian yang berikutnya ada saham SMKR. Nah, ini watchlist kita sebelumnya juga teman-teman. Ini pernah masuk watchlist kita. Kita sarankan buy ketika dia break dari downtrend line-nya ini. Ketika dia break dari downtrend line, kita tangkap, kita sarankan buy. Kemudian ini sudah naik cukup lumayan teman-teman. Naik cukup lumayan. Dan kemudian di sini ada pattern selanjutnya yang namanya double bottom teman-teman. Di sini bottom pertama, di sini bottom kedua, dan sudah di break dengan volume ya, break away gap ya, breaknya dengan volume. Kemudian beberapa candle terakhir ini retest tanpa volume teman-teman. Jadi menurut saya untuk SMKR ini menurut saya masih layak untuk di hold teman-teman ya. Oke, sorry ya teman-teman ya, sorry. Sorry teman-teman ya. Kita lanjut untuk SMGR. Untuk harga saat ini dia di 9425, menurut saya SMGR masih sangat layak untuk di hold teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru mau entry ya, menurut saya di harga sekarang juga cukup menarik ya untuk teman-teman entry. Stop lossnya teman-teman bisa set di bawah ini, di bawah supportnya di sekitaran
8.900 ya, beberapa titik di bawah 8.900 untuk stop loss yang baru ya, buat teman-teman yang baru mau entry saham ini. Dan menurut saya ini masih cukup oke ya, volumenya masih cukup menarik teman-teman, dari segi price volume masih cukup menarik. Jadi target kita masih sama, yang pertama itu di resistennya ini di sekitaran 10.000, kemudian kalau itu nantinya mampu di break ke atas, maka potensi berikutnya masih di sekitaran 11.350-an. Jadi menurut saya SMKR ini potensi upside-nya masih cukup menarik ya buat teman-teman yang mau re-entry saham ini. Oke, itu saja untuk saham SMGR. Kemudian yang berikutnya ada saham BGTG atau Bank Ganesha. Nah, BGTG ini sebelumnya juga sudah pernah saya sarankan buy teman-teman ya. Kalau teman-teman yang ikut analisa kita sebelumnya ya, di sini sudah kita sarankan buy, kemudian sudah kita target di 30%. Itu cukup lumayan teman-teman ya, cukup lumayan, cukup. Dan setelah di akhir target dia koreksi lagi. Ya buat teman-teman yang udah buy, selamat ya, selamat. Ini targetnya dalam waktu singkat teman-teman, dalam waktu yang singkat 30% itu cukup menarik. Nah untuk saat ini ya, untuk BGTG ini dia koreksi tanpa volume teman-teman ya, dia koreksi tanpa volume. Jadi menurut saya ini masih ada peluang dia break lagi, resistnya di sekitaran 246 sampai 250. Jadi menurut saya ini masih ada potensi untuk di break lagi. Nah, buat teman-teman yang misalnya di sini sudah taking profit ya, atau teman-teman yang masih hold, teman-teman bisa set stop loss di bawah low-nya ini ya, di sekitaran 210 ya. Teman-teman bisa add trailing stop di sekitaran 210, atau teman-teman yang mau buy di harga sekarang ya, teman-teman bisa buy di harga sekarang. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 210. Tapi menurut saya akan lebih baik jika dia turun dulu mendekati 210 ya. Maka di sana teman-teman bisa re-entry lagi untuk saham ini. Oke ya, itu saja untuk BGTG. Dari segi price volume sebenarnya ini masih cukup oke ya. Di plan kembali ke teman-teman masing-masing ya. Saya sudah analisa sebelumnya, jadi actionnya teman-teman yang eksekusi sendiri. Oke, itu untuk saham BGTG. Kemudian yang berikutnya adalah saham MTK. Nah, MTK ini sebelumnya juga sudah pernah saya bahas ya. Sebelumnya sudah pernah saya bahas. Saya sarankan baik ketika dia break konsolidasinya ini ya, up and handle, dia sudah ke target teman-teman ya. Target kita di sebelumnya di sekitaran 2020. Dia sudah ke target, kemudian melebihi target teman-teman ya. Buat teman-teman yang udah buy kemudian taking profit di sini, selamat teman-teman, selamat. Ini untuk trading jangka pendek menurut saya masih oke waktu itu ya. Untuk saat ini menurut saya belum menarik. Kenapa? Dia kembali gagal break, bertahan di atas resisten. Jadi menurut saya ini masih ada potensi untuk koreksi dulu ya, koreksi dulu sampai mana mungkin dia akan koreksi sampai ke sekitaran 1850 ya, mungkin kemungkinan teman-teman ya akan koreksi sampai ke 1850. Tapi jika nantinya dia kembali mampu break dari high sebelumnya ini ya, mampu break dari high sebelumnya, maka masih ada potensi upside yang cukup menarik ya untuk saham ini. Bisa saja ke sekitar 2400. Jadi buat teman-teman yang masih hold saham ini bisa perhatikan area ini ya, besok area 1940. Jika di breakdown teman-teman cut dulu taking profit dulu, kemudian tunggu lagi di sini di 1850. Kalau terlihat adanya cancelan, maka teman-teman bisa beli lagi di sekitaran 1850. Nah, buat teman-teman yang mau hold ini masih cukup oke, dimana kalau nantinya dia kembali adanya perlawanan buyers, kemudian kembali break dari high sebelumnya ini di sekitaran 2100, maka potensi upside-nya bisa saja ke sekitaran 2400-an. Jadi masih oke, masih cukup layak untuk di hold. Tapi buat teman-teman yang baru mau entry, menurut saya belum menarik untuk buy dari kita sekarang. Bisa tunggu di sekitar sini di 1850.
Oke, itu saja untuk saham EMTK. Kemudian yang berikutnya adalah saham DGNS. Untuk saham DGNS ini ya, untuk saham DGNS ini masih sama seperti analisa kita sebelumnya teman-teman ya. Masih sama seperti analisa kita sebelumnya, sebelum dia mampu break dari pola konsolidasinya ini, maka potensinya untuk DGNS ini masih konsolidasi. Ini kita bisa panjang lagi ya. Nah, yang menarik di saham ini adalah dari segi price volume ini sudah ada peningkatan volume teman-teman. Di sini terlihat sudah adanya peningkatan volume, di mana kalau nggak salah di channel ini ya sempat arah teman-teman, sempat arah, kemudian besoknya koreksi lagi, dan posisi sekarang sebenarnya sudah dekat dengan supportnya teman-teman, sudah dekat dengan supportnya. Jadi buat teman-teman yang mau spec buy, menurut saya sudah cukup layak untuk dicicil ya, dicicil. Jangan kalau belum ada konfirmasi dia breakout, maka teman-teman jangan buy banyak teman-teman ya, karena ini kalau dia belum mampu break atas, maka potensinya masih akan sideways dulu ya, sideways dulu. Jadi untuk teman-teman yang suka buy di saat buy sebelum dia breakout ya, teman-teman bisa manfaatkan metode cicil, bisa cicil dulu ya, cicil dulu. Jika nanti dia kembali break dari resisten ini, maka teman-teman bisa averaging up lagi ya untuk saham DGNS ini. Dari segi price volume ini sebenarnya sudah cukup oke, posisinya pun sudah ada di support. Jadi ya teman-teman bisa eksekusi, manfaatkan manajemen teman-teman masing-masing. Oke, baik ya, itu saja untuk saham DGNS. Kemudian yang berikutnya saham Bukalapak atau saham Buka. Nah, untuk saham Bukalapak ini ya, hari Jumat kemarin sebenarnya saya sempat buy saham ini ya, waktu dia masih konsolidasi membentuk pattern falling wedge. Kalau salah average saya di 655 ya. Sorry, 665 bukan 655. Average saya di 665. Tapi saya baru masuk setengah karena rencananya saya buy lagi ketika dia break dari sini, dari falling wedge-nya. Ternyata 3 hari ini saya off dari market karena ada kesibukan, jadi saya nggak bisa nggak bisa tahu kalau dia sudah break ya, nggak bisa tahu kalau dia sudah break. Kemudian untuk posisi saat ini ya, Bukalapak itu sedang berada di area resist teman-teman. Di sini ada resist yang cukup kuat ya, dimana sebelumnya pada pembahasan saya yang ini ya, saya sarankan untuk buy Bukalapak ketika dia break dari sini, kemudian dia turun lagi karena dia belum mampu menaikkan, dan di sini dia membentuk pattern yang namanya falling wedge teman-teman. Nah, yang menarik adalah volume turunnya hari ini dia tipis sekali ya, tipis sekali. Jadi masih ada potensial ini akan di break teman-teman, ada di break jika nantinya 765 nya ini ya, 765 ini mampu di break oleh Bukalapak ya, maka potensi kenaikannya masih cukup menarik ya, bisa saja ke sekitaran 800 untuk Bukalapak ini. Dan kalau nggak salah saya baca newsnya, Bukalapak ini menawarkan sahamnya ke karyawannya di harga sekitaran 785. Jadi masih jauh, masih cukup jauh dari harga sekarang ya. Kalau menurut saya masih cukup jauh dari harga sekarang ya. Kalau menurut saya ya, jika Bukalapak ini mau karyawannya beli sahamnya, maka ada potensi sahamnya itu akan dibawa naik lebih tinggi dari 785. Kalau gini teman-teman ya, kalau karyawannya saja ditawarkan saham 785, kan lebih baik dia beli sahamnya di harga sekarang. Kalau nantinya dia harga sahamnya lebih tinggi dari harga yang ditawarkan, maka lebih baik dia kan buy harga yang ditawarkan. Nah, karena sekarang posisi harga yang ditawarkan lebih tinggi dari harga sekarang, maka akan lebih baik dia buy saham di harga sekarang dong ya. Itu logikanya ya. Mudah-mudahan penjelasan saya tidak belibet ya. Oke.
Oke, baik ya, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Jadi buat teman-teman yang masih tertarik dengan saham Bukalapak, ya, teman-teman bisa manfaatkan buy dari gas sekarang. Tapi dengan catatan teman-teman jangan buy terlalu banyak karena posisinya sedang berada di resisten ya. Oke, itu saja untuk Bukalapak dan yang lainnya. Semoga bermanfaat dan selamat malam.